Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Di sebuah desa kecil di Purwodadi, Pak Suroso dikenal sebagai pria sederhana yang penuh dedikasi. Setiap pagi sebelum matahari terbit, dia akan mengayuh becaknya menawarkan jasa angkut kepada penduduk desa. Pekerjaan sebagai tukang becak ini sudah lama dilakoninya, diwarisi dari ayahnya yang juga seorang tukang becak. Namun meskipun hidupnya dikelilingi oleh tradisi dan kebiasaan lama, Pak Suroso tetap berjuang dengan keras untuk memastikan kehidupan yang lebih baik bagi putri tunggalnya, Putri. Rumah mereka terletak di pinggiran desa, jauh dari pusat keramaian. Rumah kecil itu telah dihuni oleh keluarga Suroso selama beberapa generasi. Dinding-dinding rumah itu sudah mulai retak dan atapnya sering bocor saat hujan turun deras. Namun di dalam rumah itulah Pak Suroso dan Putri berbagi momen-momen berharga. Meja makan yang mereka miliki adalah sebuah meja kayu sederhana yang sudah mulai lapuk, namun menjadi tempat di mana mereka saling mendukung dan menghibur satu sama lain. Pak Suroso dan Putri tinggal di lingkungan desa yang memiliki pola hidup sederhana namun penuh rasa kekeluargaan. Mereka sering melihat tetangga yang memiliki pekerjaan tetap dan stabil, sementara Pak Suroso selalu berjuang keras untuk mendapatkan cukup uang. Meskipun banyak yang merasa kasihan dan terharu dengan perjuangan Pak Suroso, tidak sedikit pula yang mencemooh keadaan mereka. Putri adalah gadis kecil yang ceria dan penuh semangat. Di sekolah, Putri dikenal sebagai anak yang rajin dan penuh perhatian. Meskipun dia bukan yang paling menonjol dalam hal akademik, dia selalu berusaha keras untuk belajar dan memperbaiki dirinya. Putri memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan sangat menyukai pelajaran seni dan musik. Dia sering menggambar di buku catatannya dan mengisi waktu luangnya dengan berlatih bermain alat musik sederhana yang dibuat ayahnya dari barang-barang bekas. Di sekolah, Putri memiliki beberapa teman dekat. Mereka bermain bersama selama waktu istirahat dan saling membantu dalam pelajaran. Namun Putri kadang merasa canggung ketika teman-temannya bercerita tentang pakaian dan barang-barang baru yang mereka miliki. Dia seringkali menjadi bahan perbincangan di kalangan anak-anak lain karena pakaian yang dikenakannya yang sederhana, serta becak tua yang digunakan ayahnya. Meskipun begitu, Putri tidak pernah merasa minder atau mengeluh. Dia selalu menjaga senyuman di wajahnya dan berusaha menunjukkan bahwa dia bahagia dengan hidupnya. Suatu hari saat di sekolah, Putri mendengar beberapa anak berbicara tentang rencana rapat wali murid. Mereka semua sangat antusias menceritakan betapa keren dan teraturnya orang tua mereka. Ada yang bercerita tentang ibu mereka yang bekerja di perusahaan besar dan ada yang menceritakan tentang ayah mereka yang merupakan dokter. Putri merasa sedikit gugup, terutama karena dia tahu bahwa ayahnya tidak akan bisa tampil dengan pakaian yang sama seperti orang tua murid lainnya. Ketika pulang, Putri memberitahu ayahnya tentang rapat tersebut dengan penuh semangat. "Pak, besok ada rapat wali murid di sekolah," katanya. "Saya sangat berharap Bapak bisa datang." Pak Suroso yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah berhenti sejenak dan memandang Putri dengan cemas. "Apa ada yang penting dari rapat itu, Nak?" Putri menjelaskan dengan semangat. "Semua orang tua murid harus hadir. Kepala sekolah ingin membicarakan perkembangan kami di sekolah dan beberapa hal penting lainnya. Bapak pasti datang, kan?" Pak Suroso menghela nafas panjang. "Putri, ayah khawatir tidak punya pakaian yang layak. Kita kan tidak punya banyak uang. Apa mungkin ada cara lain untuk menghadiri rapat tanpa harus tampil dengan pakaian seperti itu?" Putri memegang tangan ayahnya dengan lembut. "Pak, tidak masalah. Yang penting Bapak datang. Teman-teman saya semua sudah tidak sabar ingin melihat Bapak di sana. Mereka semua bercerita tentang orang tua mereka yang bisa datang dengan pakaian yang bagus. Dan aku hanya ingin mereka melihat betapa hebatnya Bapak."
Pak Suroso tersenyum lemah, berusaha menenangkan Putri. "Baiklah nak, ayah akan coba datang, tapi ayah minta maaf ya kalau mungkin tidak bisa tampil seperti yang lain." Keesokan harinya Pak Suroso memulai hari dengan penuh niat. Dia menyiapkan becaknya dengan penuh perhatian, memastikan bahwa kendaraan itu bersih dan siap digunakan. Setelah selesai, dia pergi ke kantor kecil di belakang rumah untuk memeriksa pakaian yang akan dipakainya. Pak Suroso mengambil baju kemeja biru yang sudah usang, celana yang warnanya sudah pudar, dan sepatu yang terlihat telah banyak digunakan. Pak Suroso merapikan pakaian tersebut sebisa mungkin, walaupun hasilnya tidak terlalu memuaskan. Dia merasa ragu, tetapi semangat Putri dan rasa tanggung jawabnya mendorongnya untuk tetap pergi. Di perjalanan menuju sekolah, Pak Suroso berusaha menenangkan dirinya. Dia mengingat kembali wajah Putri yang ceria dan senyumnya yang penuh harapan. Dia berharap bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya, meskipun dalam keadaan yang tidak ideal. Saat tiba di sekolah, suasana sangat berbeda dari apa yang Pak Suroso bayangkan. Sekolah telah dipenuhi dengan orang tua murid yang berpakaian rapi dan berdasi. Setiap orang tampak sangat formal dan terkesan dengan penampilan mereka. Tatapan-tatapan sinis mulai terasa ketika Pak Suroso memasuki ruangan. Beberapa di antara mereka mulai bergosip dan berbisik-bisik. "Lihat itu, ada tukang becak yang datang," bisik seorang wali murid kepada yang lain. "Sepertinya dia tidak punya uang untuk membeli pakaian yang layak." "Bagaimana dia bisa hadir di sini?" tambah yang lain. "Teman-teman kita semua datang dengan pakaian yang rapi, dan dia datang dengan pakaian seperti itu." Pak Suroso merasa sangat sedih dan tertekan. Setiap ejekan dan tatapan sinis terasa seperti duri di hatinya. Dia merasakan betapa beratnya menjadi seorang ayah yang tidak mampu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Namun dia tetap berusaha untuk tetap tenang demi Putri. Ketegangan mulai meningkat ketika rapat berlangsung. Di tengah rapat, seorang wali murid, Pak Budi, yang dikenal sebagai sosok berpengaruh di desa, mulai mengeluarkan komentar sarkastis. "Saya pikir jika kita melihat penampilan seorang orang tua, kita bisa melihat kualitas pendidikan anak mereka. Sepertinya kita punya contoh nyata di sini." Komentar tersebut memicu bisikan-bisikan penuh ejekan di antara wali murid lainnya. Putri yang duduk di samping ayahnya merasakan ketegangan dan kepedihan yang mendalam. Dia menggenggam tangan ayahnya dengan erat, berusaha menenangkan dirinya sendiri sekaligus ayahnya. Saat sesi tanya jawab dimulai, seorang wali murid lain, Bu Lina, menyuarakan pendapatnya. "Mungkin ada baiknya kita memberikan perhatian khusus pada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Mereka mungkin memiliki potensi yang belum tergali." Sementara itu, Pak Suroso berusaha mengabaikan komentar-komentar negatif dan fokus pada rapat. Namun, rasa malu dan kesedihan yang dia rasakan tidak bisa sepenuhnya tertutupi. Dia merasakan betapa beratnya berada di tempat tersebut, di tengah orang-orang yang sepertinya tidak memahami kondisi sebenarnya. Di sela-sela rapat, Pak Suroso duduk di barisan belakang dengan kepala tertunduk. Putri yang duduk di sampingnya merasa ketegangan ayahnya dan menggenggam tangannya. "Pak, jangan pikirkan kata-kata mereka. Yang penting Bapak ada di sini untuk saya. Saya sudah bilang ke teman-teman bahwa Bapak adalah orang yang sangat hebat." Pak Suroso memandang Putri dengan penuh kasih sayang. "Terima kasih, Nak. Ayah sangat bangga padamu. Ayah akan berusaha semaksimal mungkin." Ketika rapat dimulai, suasana ruangan terasa semakin tidak nyaman. Para wali murid masih membicarakan Pak Suroso dengan nada sinis. Namun di tengah ketidaknyamanan tersebut, Pak Suroso merasa sebuah dorongan kuat untuk berbicara. Dia berdiri dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk berbicara. Kepala sekolah, Pak Yanto, mengangguk memberi izin. Suara Pak Suroso bergetar saat dia mulai mengungkapkan kata-katanya. "Bapak Ibu sekalian," kata Pak Suroso dengan nada lembut namun penuh makna. "Saya tahu bahwa penampilan saya mungkin membuat Bapak Ibu merasa bahwa saya tidak pantas berada di sini. Saya hanya seorang tukang becak yang tidak punya banyak harta. Namun saya ingin Bapak Ibu tahu satu hal yang sangat penting." Seluruh ruangan terdiam.
Semua orang tertarik dengan apa yang akan disampaikan Pak Suroso. Saya datang ke sini karena saya sangat mencintai Putri. Lanjutnya, Putri adalah segalanya bagi saya. Setiap hari saya bekerja keras bukan untuk mendapatkan kekayaan, tetapi untuk memastikan bahwa Putri mendapatkan pendidikan yang layak dan menjadi anak yang baik. Saya mungkin tidak memiliki uang untuk membeli pakaian yang bagus, tapi saya memiliki sesuatu yang lebih berharga, cinta dan dedikasi yang tulus untuk anak saya. Pak Suroso menahan air mata dan melanjutkan. Saya tahu bahwa mungkin saya terlihat miskin dan tidak berdaya di mata Bapak Ibu. Tetapi saya berharap Bapak Ibu bisa melihat lebih dari penampilan saya. Saya berharap Bapak Ibu bisa melihat cinta dan komitmen yang saya miliki untuk Putri. Karena di dalam hati saya, Putri adalah bagian dari segala usaha dan pengorbanan saya. Suasana ruangan berubah drastis. Wali murid yang sebelumnya menghina Pak Suroso kini merasa malu dan terharu. Mereka mulai menyadari betapa kelirunya mereka menilai seseorang hanya dari penampilannya. Beberapa di antara mereka bahkan meneteskan air mata, merasakan betapa beratnya perjuangan yang harus dihadapi Pak Suroso demi anaknya. Di antara para wali murid ada seorang wanita tua bernama Bu Sari yang biasanya dikenal sebagai orang yang sangat memperhatikan penampilan dan status sosial. Bu Sari berdiri dan menghampiri Pak Suroso. Pak Suroso, katanya dengan suara bergetar, saya ingin meminta maaf atas kata-kata dan penilaian saya yang tidak pantas. Saya tidak pernah membayangkan bahwa di balik penampilan itu ada cinta dan pengorbanan sebesar ini. Terima kasih telah mengingatkan kami tentang nilai sebenarnya dari sebuah keluarga. Pak Suroso mengangguk, matanya masih lembab. Terima kasih Bu Sari, saya hanya berharap agar kita semua bisa melihat lebih dari apa yang tampak di luar. Wali murid lainnya mulai menghampiri Pak Suroso, memberikan dukungan dan ucapan terima kasih atas keberaniannya. Mereka mulai berbicara tentang bagaimana mereka bisa belajar lebih banyak tentang diri mereka sendiri dan tentang makna sebenarnya dari sebuah keluarga dan pengorbanan. Dalam momen yang penuh emosi ini, Pak Suroso dan Putri pulang dengan perasaan yang sangat berbeda dari awal hari. Meskipun tantangan hidup mereka belum berakhir, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa cinta dan komitmen Pak Suroso telah menyentuh hati banyak orang.